Kita lanjutkan kembali polemik malam ini yang membahas tentang kontroversi PKI dan masa depan Indonesia. Saya ke Mas Gigi. Mas Gigi, kebenaran yang mana yang harus kita pegang? Sementara mungkin Anda sebagai peneliti banyak membaca paper dan segala macam. Publik banyak yang juga berpatokan kepada film G30S yang dulu sering diputar dan sekarang akan diputar lagi. Ini tentang peristiwanya atau tentang film? Peristiwa dan... Kenapa? Kalau peristiwanya, Pak Bejo, saya 20 tahun Pak meneliti ini dan menelusuri seluruh dokumen dari tahun 55 habis pemilu tahun 55 sampai tahun 71. Seluruh media saya baca, seluruh risalah Mahmilub saya baca semua. Dan saya ke lapangan Pak. Saya mewawancarai Algojo, saya mewawancarai semua orang, nggak ada itu angka ratusan ribu itu. Komisi UI Cutat itu 78.000 angka, itu gara-gara Algojo dan Komandan Kodimnya diskusi 3 hari sebelum Komisi UI Cutat datang ke Kediri. Ini berapa nih? Kelihatannya ya kalau perkiraan kasar 10.000 sampai 15.000 katanya. Wah ini kurang hebat. Dibuatlah supaya hebat. Dikasih kalau 180 kok angkanya pas sekali gitu. Dicarilah angka kira-kira yang masuk akal. Udah 78.000 aja biar hebat gitu. Padahal aslinya? Ya nggak tahu kita paling, kalau perhitungan saya hitung dari statistik, saya hitung dari jumlah korban pengurus PKI per desa. Untuk kawasan itu hanya 8.000 kok. Maksimal ya hitung-hitungan. Ini semua ada nih. Angkanya saya tulis di buku saya, si peneliti semua katanya. Nah, sementara dari pihak pelaku itu supaya hebat ditinggi-tinggikan. Dari pihak korban terjadi viktimisasi. Sudah jadi korban dikorbankan lagi. Jadi angka itu juga harus tinggi gitu. Ini pengalaman saya ya, melihat itu 20 tahun. Angka yang di situ disebut sekian puluh ribu aja. Saya telusuri dari catatan statistik di desa dan yang tidak bisa disangkal adalah apa? Jumlah korban paling banyak dalam penelitian saya itu karyawan pabrik gula. Cara menelitiannya apa? Dari daftar gaji, dari risalah, dari arsip-arsip yang ada, daftar gaji dia tidak digaji lagi, meninggal karena meninggal dibunuh. Ya. Karena berkaitan dengan penggajian, jadi pasti akurat gitu. Satu ya, jadi faktanya adalah banyak korban gitu. Tapi ada terjadi viktimisasi. Yang kedua, ini ada mix, berbaur antara kita bicara di tingkat nasional atau di tingkat daerah. Waktu itu jangan dibayangkan sekarang ini terjadi anakronisme sejarah. Situasi pada saat itu dinilai dengan situasi sekarang. Koran Jakarta itu baru nyampe di Jawa Timur 2 hari. Dari mana? Ini ada kejadian terus orang tahu. Radio nggak ada. Itu RRI itu rebutan di sana. Kemudian siarannya nggak jelas dan sulit. Tidak semua orang punya radio kok. Terus tentara, pengalaman saya melihat, loh kita data itu ngawur, kenapa? Markas-markas Koramil, Kodem itu nggak punya kertas kok. Tahun itu kan sulit sekali. Gitu. Yang ketiga, ini siapa korban, siapa bukan korban? Ya. Jadi kacau, kenapa? Bapak merasa korban, itu post factum. Post factumnya apa? Bapak kan korban dampak dari 65. Kalau korban kan udah mati. Nah ini kan dampaknya. Itu yang harus kita eliminir. Saya nulis berkali-kali mengenai penghapusan OT dan ET waktu itu di KTP. Di koran-koran nasional di Indonesia, saya tidak tahu apakah karena tulisan-tulisan saya itu dihapus kayak gitu. Itu harus dilakukan. Tapi kalau negara disuruh mengakui genosida, nggak bisa Pak. Kenapa? Yang saya teliti itu ribuan orang konflik antar tetangga, antar keluarga kok. Yang kedua, emang Pak Untung anaknya Jenderal Yani, anaknya Jenderal Sutoyo, itu bukan korban.
Saya ingat omongannya Nani Stoyo, loh saya ini korban, kenapa? Bagi seorang anak SMP, bapaknya dibunuh, ditembak dengan sadis di depannya, tidak bisa diganti dengan 10 gelar pahlawan revolusi. Ya. Sampai hari ini saya masih menderita, masih trauma. Apa saya bukan korban? Ya. Nah, jadi bagi saya, ini beda sekali dengan genosida di Kamboja. Nah, tadi dibilang, ilmuwan seluruh dunia. Tidak Pak, ilmuwan itu terbelah. Yang membela PKI dan yang memusuhi PKI. Harold Crouch itu yang nungguin sidang-sidang Mahmilub. Itu tulisannya memojokkan PKI kok. Ada Arnold Bregman, semua juga banyak orang yang punya reputasi bagus. Tapi di kubu yang kiri juga ada Ben Anderson, ada Ruth McVeigh, ada Frederick Bunnell, ada yang nulis paper, Cornell paper waktu itu dan yang lain-lain. Nah, nggak bisa semua taking side, berpihak. Ya. Nah, kalau mau lihat datanya silakan baca. Saya pengen tahu di mana saya salah kan gitu. Nggak ada itu omong kosong. Yang ketiga, kalau dirujuk pengadilan Den Haag itu pengadilan main-main kan dalam tanda petik gitu. Dilakukan pengadilan rakyat. Nah, rujukan utama itu filmnya Jagal Anwar Kongo itu, The Act of Killing. Film itu lucu dan aneh. Saya pengen tahu yang mengaku Algojo itu umurnya berapa. Kok kelihatannya umuran saya? Padahal kalau Algojo saat itu tidak mungkin di bawah 75 sekarang ya. Nggak mungkin ini orang jadi Algojo. Masa mungkin baru umur berapa tahun di bawah ABG kok bisa jadi Algojo saat itu ya. Yang kedua, banyak fakta yang sama salahnya seperti filmnya Pak Amoroso. Filmnya Pak Amoroso itu jelas-jelas salah ketika soal penyiksaan di Lubang Buaya. Visumnya tidak ada penyiksaan, semua luka tembak, 4 dibawa ke sana mati, 3 baru ditembak di sana. Nah, tapi pada saat film itu dibuat, data yang ada hanya itu. Tidak ada, belum terbuka data tentang visum. Jadi kalau dari segi itu, ya nggak salah orang dibuatnya pada tahun itu. Nah kalau filmnya Anwar Kongo, dia bilang saya mendapat inspirasi dari Godfather. Itu Marlon Brando. Marlon Brando itu filmnya tahun 72. Bagaimana tahun 72 bisa menginspirasi pembunuhan tahun 65. Iya. Terus pengalaman saya meneliti semua modus teknik membunuh, tidak ada yang pakai kawat ditarik gitu. Semua mati karena tembak. Kalau operasi militer dia ditembak, kalau konflik horizontal itu dibacok atau dipendung. Baik. Tidak ada yang pakai tali itu. Nah, ini fiksi, tapi inilah yang dijadikan rujukan utama, ya, sehingga harusnya sama-sama kritis. Filmnya Pak Amoroso banyak sekali kelemahannya juga, gitu. Tapi film itu juga nggak bisa diterima. Jangan dijadikan contoh masing-masing ya, taking side. Katanya benar. Saya ke Pak Bejo. Kalau dengan data yang disampaikan oleh Pak Kiki, Mas Kiki, ternyata tidak seperti. Maka itu Mas Kiki ya. Jadi ternyata pentingnya kita harus ada investigasi secara independen. Siapa yang melakukan? Ya, mestinya negara harus dengan jujur melakukan investigasi. Tahun 65 itu belum ada. Owi Cutat pada akhirnya dia akhirnya ditahan dan Owi Cutat di dalam bukunya mengatakan sebetulnya jumlah yang saya tulis itu bisa 10 kali lipat yang sesuai. Ya, karena dia sudah jadi korban, Pak. Kalau dia belum jadi korban, dia nggak akan ngomong jadi begitu. Karena itu dia bilang begini, karena dia juga terus diinteli dan dikuntiti oleh tentara. Ya. Nah, yang saya ingin katakan, karena sampai sekarang belum ada verifikasi, saya tidak berani sebutkan angka secara aktual. Pak, Walaupun saya profesi saya peneliti dan saya independen. Sudah baca buku ini belum? Saya pikir sama juga. Saya juga peneliti ya. Karena peneliti kami basisnya korban langsung. Jadi itu prime saksi gitu ya. Jadi dari sumber utama. Kami langsung menanyakan dan langsung mengunjungi lokasi-lokasi kuburan massal. Sekarang Bung Kiki saya ceritakan.
YPKP menemukan paling sedikit ada 122 titik kuburan massal. Saya sudah laporan kepada Menko Polhukam. Dan Sudah digali belum? Nah, nanti dulu saya tidak merekomendasi untuk menggali, itu urusan pemerintah dan tidak sembarangan untuk mengadakan ekshumasi. Pak, saya mendatangi kuburan massal yang paling besar di Melanju. Itu dari salah nggak satu. ada kok bersama Algojonya. Oke, Itu ada makanya proses saya menggelembungkan setuju di daerah saja. mana? Itu Saya tadi, setuju lah. Melanju di perbatasan Kediri dan Jombang. Oke. Banyak. Masih bukan ada cuma sampai itu. sekarang? Ya. Di Blora, di Purwodadi, Grobogan, Boyolali, ya, Pati, itu banyak kami temukan dan itu ditunjukkan ini ada 10 lubang ya, ini 15 orang yang meninggal dan itu algojonya saksinya mengatakan demikian ya. Artinya apa? Yang saya ingin jelaskan, ini loh ada eksekusi tanpa proses hukum. Dan ini begini, belum Pak lama Untung. ini di Saya boleh Blora bicara? seorang tentara mengaku terus terang Bukan, saya Pak. melaksanakan itu tugas negara. Dia bilang Gantian begitu. ngomongnya. Ya, tugas negara ya. Bapak tahu juga enggak periode sebelumnya? Kalau kita mau meneliti sejarah itu tidak bisa hanya pada saat itu. Kita lihat tarik ke belakang. Konflik itu dari tahun 55, dari tahun 57. Banyak juga catatan tertulis fakta anggota NU yang sudah dibunuh PKI sebelumnya. Nah, Ya, loh saya- ini fakta harus objektif. betul Mas Kiki ya. Itu Nah, Anda saya- mencampurkan ke peristiwa 65 dengan Peristiwa sebelumnya. kekerasan Ya, oke. setelah konsolidasi Orde Baru. Dan ini kan sudah dibuka juga oleh Komnas HAM. Silakan melaporkan ya. Kalau memang ada data-data secara akurat, Saya bukan bukti-bukti, aktivis, silakan Pak. begitu ya. Saya peneliti, Nah, saya ini profesor sayang- riset. Sayang bukan- sekali Komnas HAM berada di sini ya. Dia sudah mempersilahkan. Nah, saya tidak mau jauh lagi. Saya yang jelas yang belum lama ini saja dulu Oke. ya. Jadi kembali begini Pak ya. Saya terus terang saja ya mengatakan karena negara belum melakukan verifikasi tentang 65. Apa yang dikatakan Tumah Milub dan sebagainya orang mengatakan itu adalah pengadilan kangguru. Artinya apa? Orang yang belum tentu salah udah pasti itu hukumnya mati dan sebagainya ya. Bapak baca Nah, itu dia. pengakuannya, pembelaannya Sudisman nggak? Saya semua juga baca Pak. Saya baca ya. Artinya Bapak begini. baca Artinya- laporan ya, aslinya nggak? mengerti ada itu di dalam Itu bukunya. ada banyak John Rosa itu peneliti. sudah cukup lengkap ya. Itu orang dari mana itu? Sekarang Oke. begini, kalau saya, Saya- kenapa kita tidak menggunakan sumber-sumber yang ada? Kenapa? Jangan percaya bule. Bule jalan-jalan turis seminggu di sini, terus kita dengarkan, kita percaya. Itu cuma cari Mas Kiki, popularitas. saya dengan Mas Kiki juga sebenarnya bersama ya. Saya pikir marilah kita ya membuka persoalan ini. Tapi tidak seperti, bisa kalau mari kita pengakuan negara. sama-sama- Negara tidak bisa mengakui sama-sama membuka. genosida. Negara tidak boleh bisa Tidak melakukan. boleh karena ada konsekuensi kompensasi. Ya. Terus siapa yang harus dibayar? Jumlahnya berapa? Yang mau Oke. bayar Jadi siapa? begini, Bang. Itu kami Ya, belum bagaimana? belum Kita- membicarakan Jadi itu. saya gini, Pak Untung Bejo ya, Bapak itu tidak boleh menjual-jual mayat. Ya. Karena apa? Kalau sampai mayat itu dijual, kuburan-kuburan dibongkar itu tidak boleh. Apalagi mengadu ke internasional tribunal. Partai Komunis ini yang menciptakan itu Sneflet, orang Belanda, penjajah Indonesia. Seharusnya Bejo Untung ini katakan kepada orang Belanda itu, pada orang Den Haag itu, Den Haag Belanda kalian harus membayar jutaan golden triliun kepada Indonesia. Kan yang udah berjajah Indonesia, bukan mengadu-ngadu. Ini mohon maaf saya terangkan. Nah, ke depan lagi situasi seperti ini tidak boleh diadu domba kepada anak bangsa. Kalau kelompoknya Pak Untung Bejo terus melakukan meminta kompensasi kepada negara, Ya. mengadu kepada internasional, ini mengadu domba antar bangsa kepada anak bangsa, itulah jangan sampai terjadi. Oke. Oke, saya bisa sedikit ya. Jadi begini, saya belum bicara masalah kompensasi, tidak ya, saya belum ya. Karena satu Lalu persis untuk keadaan apa itu Pak? ya. Jadi, Pertanyaan enggak. saya, kalau pengakuan negara itu ada konsekuensinya loh. Ini yang ngomong juga termasuk pakar-pakar hukum dan juga ahli-ahli masalah hak asasi manusia ya. Itu kan mengatakan begini, perlunya negara membuat apa yang kita sebut komisi
pengungkapan kebenaran untuk rekonsiliasi. Ini kan belum terlaksana. Apakah KKR itu harus Begini Pak, judicial lewat Pak, hukum? Pak, Itu tadi. Pak. Jadi karena Kalau itu Bapak menuntut gitu terus nggak selesai-selesai. Ya. Ini kan masa depan Indonesia. Kalau Bapak menuntut gitu, saya akan menuntut pada negara sedikit itu Mas Diun. Berapa korbannya? Berapa korban PKI? Enggak selesai-selesai Pak. ya saya memahami Pak ya. Saya Itu bukan harus, soal itu. harus Pak, saya mundur masih selangkah gini, untuk Pak. maju 100 langkah. Kalau Bapak gitu terus akan bermusuhan dengan orang-orang yang dulu merasakan bagaimana kejayaan PKI. Saya HMI Pak dulu Pak. Oke, saya tidak mau berdebat Pak ya, Berhadapan pasal dengan itu ya. PKI. Jadi begini Pak ya. Semua saya pikir sepakat. Marilah segala persoalan yang saya pikir masih mengganjal, Ya. itu perlu kita pelajari, perlu kita buka supaya clear. Nah, sampai Bapak sekarang baca dulu Kan buku juga saya, ya. Ah. Saya rasa tidak ada studi yang lain yang lebih utuh dari ini. Nah, kebodohan kita adalah percaya omongan bule turis-turis bule yang cuman beberapa hari di Indonesia. Cornell paper juga nggak boleh kita ikut. Loh. ikuti. Saya ribut nih selama 1 minggu ini karena statement saya bahwa Benedict Anderson menulis surat mengaku salah analisisnya. Ketika saya kutip di dalam disertasi saya, pembimbing saya bilang tidak bisa Ki, kamu mesti minta izin karena copyright di Amerika itu ada pada narasumber, bukan pada pewawancara. Akhirnya saya kirim surat menolak Ben Anderson dicantumkan gitu kasus itu. Oke. Tapi ini menyangkut nama orang yang membantu saya, Amrih Widodo gitu. Dia Facebooknya menulis bilang nggak pernah ketemu saya di Cornell. Lu gimana? Oh saya difasilitasi oleh Amrih, saya utang budi sampai hari ini. Baik. Meskipun berseberangan, saya harus bilang bahwa saya berutang budi pada Amrih. Tapi itu tidak menafikan fakta bahwa Ben Anderson mengaku salah. Itu dirapatkan di panel doktor saya, pembimbing saya. Orangnya masih hidup, ada Mark Woodward di Jogja, ada James Rush, promotor saya, masih hidup di Arizona. Tanya beliau. Oke. Kalau saya disuruh nunjukkan suratnya di mana? Udahlah. Kenapa pulang kita reformasi menghadapi rezim yang jahat gitu ya. Tapi rezim yang jahat ini berbeda dari konteks tahun 65. Itu Oke, anakronisme namanya. Ada pertanyaan yang harus dijawab tadi. Untuk apa kemudian kita Bapak tadi menggugat? Harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang menjelaskan berapa Karena jumlah gini, korban. Begini, karena gini sebentar. tadi saya sebutkan, kalau ada pengakuan statement dari negara itu ada konsekuensi hukumnya. Yang Dan itu dituntut- pasti tidak akan Yang selesai. dituntut oleh korban PKP apa? Ya karena begini, saya merasakan kami ini para korban itu kan belum mendapatkan Sekarang saya mau tanya kejelasan. Bapak, Ya. itu Pak Sebentar, untuk korban bukan? Saya sebut nanti dulu. Saya merasakan ya. Loh, Anda teman-teman bilang kami yang korban, jumlahnya dia itu Bapak ratusan itu korban ribu. bukan? Ya. Itu Apakah masih demikian. karena tadi Ya. yang korban di sana sudah dikasih gelar pahlawan lalu kemudian mereka tidak lagi korban? Nah itu beruntung Bapak lah, ini ya. korban bukan? Ya, Pertanyaan korban saya. juga, korban saya katakan, tetapi nasibnya sangat beruntung ya, karena korban dari dari kalangan pelaku, katakanlah atau dari tentara, itu mendapatkan hak yang Pelaku sangat apa istimewa. maksudnya, Pak? Kenapa Bapak Pengertian sebut saya pelaku? begini, korban yang dari katakanlah dari jenderal-jenderal yang dibunuh itu tidak seperti kami yang kena persekusi, bedanya demikian, ya. Coba, Gimana? saya ingin Pak bertanya, Untung apakah Yani. itu dikejar-kejar? Iya. Sebentar Pak, mungkin saya jawab. Bapak bilang tadi nasib kami lebih baik dari Bapak. Iya, nah itu Iya, dia. Pak, ya. Betul, betul. Nasib kami tidak baik Pak. Siapa yang bilang baik? Ibu saya juga jualan juga kok. Enggak Pak. Tidak, Bapak nggak bisa bilang itu nasib saya. Oke, Kalau Bapak itu akibat dari perbuatan, iya kan? Ada akibatnya. Bapak ditahan. Kalau Bapak tidak bersalah, ya kan ada bukti-buktinya Pak. Oke, saya malah baru dengar kalau Mas Untung Yani ini nasibnya kurang bagus ya, padahal beliau anak jenderal, katakanlah demikian ya. Nah ini juga menurut saya tugas negara ya, tugas negara. Saya Oke. dengar, dulu korban dari RI Permesta Masumi itu meskipun dia dulu dikatakan ingin memberontak, tapi oleh Bung Karno
direhabilitasi dan mendapat haknya secara bagus. Dia mendapat jabatan sebagai pemimpin Pak, perusahaan dan sebagainya. Begitu Ya, dia. Anda kalau ngomong itu, saya setuju dalam pengertian itu ET, kode ET dan OT itu harus dihapus dan sudah dihapus. Ya. Lalu apalagi? Ya, dulu tidak boleh ex-PKI menjadi dosen, menjadi wartawan, menjadi anggota DPR. haknya Sekarang sudah boleh. Nah, So what? Kalau dibuka lagi pasti marah. Kenapa Pak Untung Ternyata, yang Pak, seperti itu ini tidak merasa benar. korban juga? Itu gitu. tidak benar, saya katakan tidak benar. Ya. Tidak benar ya, bahwa teman-teman kami masih tetap mau kawin saja sama keluarga ABRI, itu tidak boleh. Di daerah Sumatera Barat itu ya. Itu Kapan artinya Pak? apa? Sekarang Kapan? ini. Kalau hari ini Sekarang ada ini. kasus seperti itu, angkat selesai Nah, kok. itu Oke. jadi artinya masih ada ya. Baik. Masih ada saya temukan bukti-bukti bahwa karena militer ini kawin sama mantan tahanan politik keluarganya, itu si militer itu nggak boleh. Oke. Komandannya marah itu ya. Oke ya. Jadi ingin saya katakan demikian. Tujuan kami ialah ya, kami para korban itu singkatnya sebetulnya ingin nama baik dipulihkan, pemulihan, bahasa kerennya rehabilitasi. Oke. Ya, karena apa? Kami tidak bersalah dan secara hukum hak asasi manusia korban dipulihkan hak-haknya. Haknya apa? Bermacam-macam, misalnya hak untuk berkumpul, berserikat, untuk tidak dipersekusi dan diperlakukan seperti warga negara pada umumnya. Baik. Itu saja. Oke, ya makin seru tapi kita harus istirahat, polemik segera kembali.